Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Halaman 5, Chef. Halaman 5 di tengah, yakni surat Yunus ayat 58, 57 dan 58. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 57 sampai 58. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak beriman juga akan mendapat pelajaran seperti yang tercantum dalam ayat tersebut, Ustaz? Yang dimaksud mau'izah mir rabbikum ini apa toh? Ya. Allah turunkan kitab suci, dan kitab suci itu isinya petunjuk, pengajaran, pelajaran dari Allah. Selain itu, Allah juga utus tiap-tiap umat itu Rasul untuk mengajarkan dan memberi pelajaran tentang kebenaran risalah ilahiyah. Namun ada hamba Allah yang mau menerima kitab suci yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus, mengikuti dengan baik. Namun ada pula hamba Allah yang tidak mau mengikuti kitab suci yang Allah turunkan dan Rasul yang Allah utus, sehingga memilih kesesatan setelah datang mau'izah dari Allah berupa kitab suci yang isinya petunjuk, dan setelah datang Rasul-Rasul Allah, memilih kesesatan. Coba diingat kembali itu ayat yang bunyinya apa itu? Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi adz-dzalalah, itu loh, An-Nahl. Quran Surat An-Nahl, kayaknya di brosur halaman pertama ada. Oh ya, An-Nahl 36, 37. Di dalam brosur halaman pertama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, ini dulu ya. Menurut Allah dalam ayat ini, bahwa tiap-tiap umat itu oleh Allah telah diutus Rasul.
Dan wa anzala ma'ahumul kitab. Dalam ayat lain dikatakan begitu. Para rasul yang Allah utus untuk setiap umat itu dimodali oleh Allah, dibekali dengan kitab. Dimodali dengan kitab suci yang isinya petunjuk. Namun setelah petunjuk diturunkan oleh Allah, pedoman hidup diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah pada tiap-tiap umat, ada yang menyambut seruan Rasulullah tersebut dengan mengikuti pedoman kitab suci yang dibawa oleh Rasul dan mentaati Rasulnya. Maka orang yang seperti ini berarti orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu harus diusahakan. Yang namanya hidayah harus diusahakan untuk diraih. Dengan cara ikuti kitab suci itu dan ikuti Rasul yang membawa kitab suci itu. Taurat, Injil, Quran, isinya semuanya petunjuk. Dan ingat bahwa penutup para nabi, penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dengan membawa Al-Qur'an, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semesta. Kalau orang yang mau menggunakan fitrah keimanan dan ketakwaannya, pasti mau beriman pada Quran, mau beriman pada Rasulullah Muhammad. Dengan kata lain, mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah, sehingga hidayah bisa teraih. Namun demikian, setelah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, para rasul, Al-Quran adalah kitab paripurna yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga kitab yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Setelah tahu itu, karena mengikuti hawa nafsu, mereka memilih tetap dalam kesesatan. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tidak mau mengambil petunjuk itu, tidak mau berusaha meraih hidayah dari Allah, sehingga dia tetap dalam kesesatan, tetap dalam kekafiran, menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Pelajaran sudah sampai, mau'idah minallah, pengajaran dari Allah sudah sampai. Dibuktikan dengan turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka memilih tetap berada dalam kesesatan. Nah, kemudian oleh Allah kita diperintah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jalani hidup di muka bumi ini bukan asal hidup, namun hidup dengan mengambil ibar, mengambil pelajaran. Sehingga hidup bukan sekedar hidup, namun hidup yang penuh makna. Kita diperintah oleh Allah menjalani amanah kehidupan di dunia ini dengan mengambil pelajaran umat-umat terdahulu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang selamat. Semuanya binasa, semuanya terhina, semuanya sengsara. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan berarti pengajaran dan pelajaran belum sampai, sudah sampai. Namun hatinya keras, lebih keras daripada batu. Sehingga hidayah Quran, hidayah
dari Rasulullah tidak bisa masuk ke dalam hatinya, sehingga dia tetap berada dalam kesesatan. Dan hidayah ini tidak bisa dipaksakan. Siapapun tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa menerima hidayah kebenaran dinullah ini. Yang bisa ya orangnya sendiri, tinggal mau merengkuh hidayah atau tidak. Maka di situ dikatakan intahris ala hudahum. Jika kamu sangat menginginkan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dalam arti menerima Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, fa innallah la yahdi mayyudil. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan. Bukan berarti Allah menyesatkan, tetapi orang tersebut yang memilih kesesatan itu sendiri. Setelah petunjuk, pelajaran, pengajaran datang, tetapi mereka memilih kesesatan. Allah tinggal menggiyakan. Kalau kamu pilih tetap berada dalam kesesatan, ya sudah, diiyakan oleh Allah. Bukan berarti Allah yang menyesatkan. Bukan berarti Allah tidak berkenan memberi petunjuk. Tetapi orang itu sendiri yang tetap memilih dalam kesesatan. Orang yang memilih tetap dalam kesesatan, wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak akan mendapatkan penolong. Siapapun tidak akan menolong dirinya. Karena yang maha penolong itu hanya Allah. Sedangkan Allah hanya akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang memilih tetap dalam kesesatan dilupakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak direken oleh Allah, maka tidak akan mendapati penolong. Karena tidak dapat penolong, ya sudah sengsara, terhina selama-lamanya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah orang di luar Islam itu tidak mendapatkan pengajaran dan pelajaran? Dapat, sudah sampai itu. Bukankah Rasul diutus oleh Allah kafatan linnas, bagi seluruh manusia? Lah orang di luar Islam itu manusia apa bukan? Kalau memang mengaku manusia, ya sudah sampai pengajaran kebenaran Al-Quran dan kerasulan Muhammad sudah sampai. Itu juga disebut dalam kitab suci mereka. Namun dikaburkan, saat ini dikaburkan. Nah, padahal sudah disebut. Mereka kenal dengan Muhammad, Nabi terakhir, sebagaimana mereka kenal pada bapak-bapaknya, pada anak-anaknya sendiri. Bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya, anak-anak kandungnya. Tersebut dalam kitab suci mereka. Apa yang menyebabkan tidak mau mengikuti Quran dan Rasulullah? Karena baghyam bainahum, kedengkian, kebencian. Kedengkian, kebencian ini dorongannya, landasannya hawa nafsu, syahwat setan. Ya sudah. Berarti mereka memilih tetap dalam kesesatan. Wa malahum min nasirin. Mereka tidak dapat penolong. Ada lagi?